Widya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan ke kalian orang-orang yang ada di kompleks Pikmi ini. Jadi kita jalan-jalan. Terus sini ada ibu-ibu yang sangat suka bergosip. Ibu boleh perkenalan? Oke. Terus kita lanjut lagi di sini. Sini saya ada lihat Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz, boleh say hi? Oke. Terus kita lagi lanjut jalan di sini. Sini saya ada lihat Umi dan seorang anak yang lucu. Umi, boleh say hi? Jadi guys, kita jalan-jalan lagi. Saya mau kasih lihat ke kalian. Udah jelas sih, guys. Sumpah tuh di sini kayak panas sekali. Ini kita mau berteduh dulu di sini, guys. Kita berteduh. Ya, siapa tuh? Tuh nggak jelasnya, guys. Terus kayaknya saya lihat sesuatu di atas pohon. Apa dia? Coba lihat. Nah, tapi ada pohon mangga, guys, yang bagus sekali. Sudah itu. Pulpen. Apa jual itu kak? Nah, ini ada pulpen. Pulpen. Kalau mau menjual sini bayar. Udah ada pilaku, belum ada uangku kok. Bukan urusan itu, pokoknya harus kau bayar. Bayar. Wah, astaga, anaknya PRT. Kenapa Gi? Malah kayak ini sekarang. Memang itu anaknya PRT. Agak tidak beres memang. 25 ya? Jangan bisa. Ini beli kejak buah. Iya, boleh Pak Jeruk. Ini berapa ini? 25. Ini mahal ya. Ini harga pas nih kodong. Apa aja tuh nasinya? Iya, harga di kemarin tuh. Nah, apa lagi tuh kampung kodong? Iya, weh, ngapain jadi? Aduh, itu juga Bentar. Sudah nih, kodong. Ih, kenapa ini? Tidak boleh begitu. Biar begitu, siapa tahu hilang. Kodong. Oi, Pulang Miki. orang semua gosip nih. Pulang kok. Bima kormaku lau deh. Pikir dia tugas aja ki malas sekali minjem terus. Mobil 12 di mana? Tunggu nggak di rumah. Di mana? Deh, ibu itu alasan gak mau fokus kerja saja. Fadil, azan nih. Ayo pergi sholat. Weh, dan lihat ini sibukku banyak kerjaanku. Nanti beribadah, cari rezeki dulu orang beribadah. Weh Fadil, rezeki itu datangnya dari Allah. Bukan cuma dari kerja keras tak. Kalau kita lupa sama Allah, gimana rezekinya mau berkah? Ya deh, kau rajin kau ibadah. Bagus ke rezekimu. Tidak gitu? Makanya kerja dulu orang, jangan ketuaan hal-hal tidak penting kerja. Capek nih menelpon. Halo. Oh iya Jim, kenapa? Kemarin ada acara bentar sore di masjid. Pergi deh. Ih, acara apa itu? Majelis taklim katanya. Oh, mau aja Kipa, anakmu Jihan. Iya, saya ada di juga. Oh, ku ajak Kipa juga anakku lah, dek. Ajak nih anaknya juga loh deh. Ketemu di sana bikin aja. Iya, Jeng. Ngapain dadah Tunggu Jeng? mobil yang bagus ya. Iya aja yang aman itu. Ya dadah. Oke, Jeng. Assalamualaikum. Laude. Astaga, ini anak betul-betul tidur terus nak kerja. Hei, bangun. Astaga, antar gak sebentar sore nak pergi taklim. Ikut mau kau juga supaya tobat-tobat kau sedikit. Ada Jihan itu nak. Bangun kau sebentar. Ini anak, astaga, tidur terus nak kerja kalau enggak game. Oi, aku tengah bikin jalan cak. Oh, kajian beda. Lebih untuk aku tuh kajian. Iya toh. Iya. Itu orang aneh sih itu. Pemalas.
Nak Cesa? Umi. Dari mana semua ini, Nak? Baru pulang kerja tadi, Umi. Kalau kita ya? Dari malam. Nah sebentar ada itu majelis taklim. Datang kita semua. Kayaknya saya tidak izin deh. Masih banyak kerjaan kok. Ih, kenapa? Coba-coba Maki dulu datang. Sebentar, Ji. Iya, ikut ke itu kau Cesa. Iya, Pak Lena, usahakan Kina datang. Lain kali pakaian saya dong. Nanti kupikir-pikir saya. Jalan paling Umi. Hati ke semua, Nak. Ya. Wih, ayo coba-coba. So cuciin kok begituan. Kok saya malam-malam. Deh. Malas Kak, banyak kerjaan kok. Astaga, aduh nih dapat kerjaan si Dos. Coba-coba kapan, Di? Coba nih pula, itu pula coba. Ya kapan deh? Ya udah lah, nah. Ya udah. Cica. Iya, cantiknya bajunya. Beli di mana? Saya beli Thailand ini. Oh. Bajunya lagi Cica cantik sekali. Di mana beli? Saya beli pas kamu ke kemari. Cantiknya. Tante, Nak. Salim dulu, Nak. Kayaknya mau dimulai. Ayo masuk deh. Ayo, Nak. Soalnya gaya perikajian. Sekali. Tante, lihat saya ke sana. Siapa itu Kak? Jelianya gayanya. Mana? Ini ke sana. Orang mana itu? Lihat saya itu baju. Iya, luas sekali. Kayaknya kemarin baru punya yang di belakang. Jelianya gayanya di perikajian. Udah bagus. Iya, bapak-bapak bisa nih. Bisa kan Kak? Baik, dipersilahkan kepada Pak RT untuk membuka majelis taklim kita pada hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada majelis taklim ini kita persilahkan Ustaz Pandi untuk menyampaikan isi kajian pada majelis taklim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang istidraj. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita melihat orang yang hidupnya serba mudah, rezekinya lancar, tetapi ia jauh dari Allah, tidak pernah sholat, bahkan bermaksiat? Itulah yang disebut oleh istidraj, jemaah sekalian. Allah memberi nikmat kepada orang yang lalai bukan karena cinta, tetapi agar mereka semakin jauh lalu ditimpa oleh azab. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 44, bahwa ketika manusia melupakan peringatannya, Allah bukakan semua pintu kesenangan, lalu dia disiksa secara tiba-tiba. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim tentu ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan dekat dengan Allah. Caranya sederhana, jaga salat kita, perbanyak zikir dan doa, bersyukur atas nikmatnya, jauhi maksiat serta berbuat baik kepada sesama. Jika langkah-langkah kecil ini kita lakukan dengan istiqomah, jemaah sekalian, insya Allah Allah akan dekatkan dengan kita dan hidup kita penuh berkah. Demikian materi ceramah yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum kita akhiri, saya persilakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian, apabila ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Ustadz, boleh bertanya? Ya, boleh. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang ingin bertobat tetapi masa lalunya sangat kelam atau tidak pernah beribadah, apakah itu tobatnya masih bisa diterima atau tidak? Pertanyaan antum tadi sangat menyentuh ke dalam hati. Mungkin antum merasakannya sendiri ya. Ya, Allah pasti akan menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh dalam bertaubat. Allah tidak melihat seberapa kelam masa lalu hambanya yang ingin bertaubat, tetapi Ia melihat seberapa besar niat keikhlasan hambanya untuk kembali kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua hambanya. Ustaz, saya mau bertanya.
Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan dekat dengan Allah? Nah, caranya adalah dengan menjaga sholat tepat waktu, berbanyak berzikir, membaca Al-Quran, bergaul dengan orang soleh, memperbanyak istighfar, serta menjauhi dosa. Dengan langkah kecil tapi konsisten, insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin akan disampaikan kepada Umi April. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang berpakaian sopan dan diam lebih baik daripada bergosip. Jemaah sekalian, Islam mengajarkan kita untuk berpakaian sopan dengan menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, dan tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26 bahwa pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Maka dari itu, marilah kita menjaga penampilan kita bukan hanya indah di mata manusia, tetapi juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada materi kedua yaitu diam lebih mulia daripada gosip. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah indahnya jika setiap perkataan kita menjadi sebab bertambahnya pahala, bukan malah menambah dosa kita sendiri. Gosip atau ghibah adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkannya seperti memakan daging saudara kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Oleh karena itu, jika ucapan kita tidak bermanfaat, lebih baik kita diam. Dia menjaga iman, memperkuat persaudaraan, dan lebih mulia daripada bergosip. Demikianlah materi ceramah yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, saya persilahkan kepada ibu-ibu atau jemaah sekalian, apabila ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Umi, saya mau bertanya, apakah berpakaian sopan hanya dinilai dari menutup aurat saja? Tidak, berpakaian sopan bukan hanya menutup aurat, tapi juga tidak ketat, tidak transparan, tidak berlebihan, serta sesuai dengan adab dan tempatnya masing-masing, sekaligus menjaga kesederhanaan dan mencerminkan akhlak yang baik. Baik, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah kita sedikit bagus nih. Kita juga sudah kita bilang itu anak toh harus minta maaf. Apalagi itu kita influencer di media sosial. Memang sesuatu pula berperilaku baik kok. Kalau dikasih mau gimana? Minta maaf sama-sama karena Ustaz, jalan Pak Ustaz. Dalam menjalankan syariat Allah seperti puasa, zakat, sholat, berkata baik, meninggalkan perbuatan dosa. Adapun adegan yang terkait dengan Islam di dalam drama ini yaitu Cesa yang ingin memperbaiki sholat dan amal ibadahnya. Yang kedua, ibu-ibu yang suka bergosip. Contoh orang yang melanggar syariat Islam, karena Islam mengajarkan berkata baik atau diam. Yang ketiga, ketua RT seharusnya melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga yang sesuai dengan syariat Islam dan bukan hanya pencitraan. Yang keempat, influencer menunjukkan pentingnya kesesuaian antara ucapan atau konten dalam amal nyata. Iman adalah keyakinan yang kuat kepada Allah, malaikat, rasul, nabi, hari kiamat, dan takdir. Adapun adegan yang terkait, yang pertama itu Fadil, meski ia kaya, ia jauh dari Allah karena imannya lemah. Itulah bahaya dari istidraj. Yang kedua ada Cesa menunjukkan iman yang mulai kuat karena yakin bahwa Allah Maha Pengampun walaupun masa lalunya kelam. Yang ketiga ada influencer menunjukkan iman yang melemah karena lebih mementingkan popularitas daripada keikhlasan beramal. Ihsan adalah beribadah seakan-akan melihat Allah, dan bila tidak mampu, yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Adegan yang terkait dalam ihsan, 1. Cesa ketika ia berusaha sungguh-sungguh memperbaiki diri, ia sedang menuju tingkatan ihsan. Yang kedua, ibu-ibu bergosip, lawan dari ihsan, karena tidak merasa Allah selalu mengawasi ucapannya.
Yang ketiga, ayah atau ketua RT, lalai dari ihsan karena lebih mementingkan penilaian manusia daripada penilaian Allah. Keempat, influencer, berpura-pura baik di depan kamera, tetapi jika benar-benar berihsan, ia akan menjaga lisannya bahkan di balik layar. Ini kita belajar bahwa Islam menuntun kita untuk taat dalam amal lahiriah. Iman menguatkan hati agar yakin kepada Allah, dan ihsan mengajarkan kita untuk beribadah dengan kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Mulai. Fadil adalah seorang yang lalai dikarenakan istidraj. Cesa adalah orang yang tulus ingin bertaubat. Ibu-ibu yang bergosip yang ingin diingatkan lagi untuk menjaga lisannya. Seorang ayah yang diajarkan untuk tidak lalai dari tugasnya. Dan seorang influencer yang ingin diajarkan untuk lebih jujur dan ikhlas lagi. Semoga kita semua bisa memperbaiki iman, menguatkan Islam, dan meraih derajat ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa Kalau mau menjauh sini bayar. Taga aneh.